Hai, balik lagi sama aku Andin. Kali ini di Skincare 101 aku bakal bahas tentang suatu kondisi kulit di mana kulit itu jadi gosong karena pakai krim pemutih. Nah, kira-kira apa dan kayak apa pembahasannya? Keep on watching. Oke, jadi sebenarnya hiperpigmentasi pada kulit tuh sebenarnya bisa terjadi dalam batas wajar, misalkan karena paparan sinar matahari, terus juga post-inflammation. Jadi post-inflammation hyperpigmentation atau PIH, ketika kulit kita itu terjadi inflamasi, peradangan, itu biasanya akan meninggalkan bekas berupa hiperpigmentasi. Pertama, paling umum tuh karena jerawat. Habis itu bisa juga karena gigitan serangga, misalkan kamu habis digigit nyamuk, digaruk, terus kan bisa tuh kayak kok nggak hilang ya bekasnya atau berupa hiperpigmentasi. Terus bisa juga karena ada perubahan hormon. Misalkan ada orang-orang tertentu dengan kondisi hormonal imbalance, itu juga bisa muncul hiperpigmentasi. Tapi biasanya sifatnya itu bisa diatasi dengan topical over the counter treatment atau juga dengan beberapa treatment di klinik. Tapi ada juga nih satu kondisi kulit di mana hiperpigmentasinya itu irreversible, jadi nggak bisa dikembalikan ke kondisi kulit yang awal lagi. Nah, salah satunya itu adalah ochronosis exogen. Kalau dari namanya ochronosis exogen mungkin kurang familiar, tapi mungkin dari bentuknya secara visual, ini teman-teman mungkin pernah lihat juga. Jadi bentuknya tuh gosong gitu ya secara visual, kulitnya benar-benar warnanya hitam kebiruan atau abu-abu kecoklatan. Jadi emang kelihatan berbeda dibandingkan dengan hiperpigmentasi biasa yang tadi aku udah mention di awal. Nah, dari yang aku baca di jurnal National Library of Medicine tentang exogenous ochronosis ini, jadi dia itu penyebabnya karena penggunaan skin lightening atau pemutih wajah secara topikal. Jadi bentuknya itu bisa dari krim biasanya yang paling familiar. Nah, kalau hiperpigmentasi yang biasa itu kan karena si sel melanosit itu memproduksi melanin di kulit kita. Nah, kalau kita pakai brightening agent biasa yang secara aman dijual over the counter, itu biasanya dia menghambat proses produksi dari melanin itu, makanya kulit bisa kembali cerah. Ketika seorang udah menggunakan krim pemutih yang kandungannya itu diantaranya ada hydroquinone, terus juga merkuri, resorcinol dalam percentage tinggi, dalam dosis tinggi, dan juga dalam jangka waktu yang lama, itu bukan hanya produksi melaninnya aja yang dihambat, tapi bisa juga si sel kulit kita yang masih sehat pun juga ikutan dirusak. Makanya kenapa pas awal pakai krim pemutih itu memang kulitnya jadi beneran kelihatan putih, kinclong gitu ya. Tapi berangsur-angsur akan terjadi si ochronosis ini di mana kulitnya itu jadi gosong karena sel kulit yang lain yang masih sehat itu juga ikutan rusak. Nah, gimana sih kita taunya suatu krim pemutih ini atau krim abal-abal ini bisa berpotensi menyebabkan si ochronosis? Pertama, dia dijual secara bebas tapi bentuknya itu kayak krim dokter gitu. Tapi tulisannya tuh sketchy ya. Jadi misalkan ada jar kayak krim dokter cuma ditempelin kayak label biasa terus ditulis krim malam, krim siang gitu. Atau bisa juga beretiket biru tapi kamu bisa beli secara bebas. Jadi bukan dengan cara datang ke klinik, konsultasi dengan dokter dan diresepin dokter gitu. Dari situ aja seharusnya udah mesti curiga nih apakah krim ini mengandung antara 3 tadi ya, hydroquinone, merkuri dan juga resorcinol dalam percentage atau dosis yang berlebihan. Nah, tapi baru-baru ini aku juga sempat mewawancara Dr. Listia Paramita SPKK dan juga aku sempat baca jurnal juga tentang topical hydroquinone usage untuk hyperpigmentation. Jadi sebenarnya nggak ada patokan di percentage berapa persen sih bisa menyebabkan si ochronosis tadi. Karena dari jurnal yang tadi aku baca itu bahkan 2% aja dari 6 pasien itu di 5 pasien udah bisa memunculkan si ochronosis tadi. Jadi memang pilihan yang paling baik adalah untuk menghindari si produk-produk tadi karena biasanya orang-orang yang memilih jalan itu adalah pengen putih secara instan, mungkin juga pengen secara murah gitu ya, dan juga tanpa perlu proses yang panjang dengan konsultasi ke dokter dulu. Nah, terus balik lagi nih dengan hasil interview aku sama Dr. Listia Paramita. Tadi aku sempat di awal juga mention ochronosis ini adalah kondisi yang irreversible, jadi nggak bisa dikembaliin. Kayak misalkan kamu habis ada si PIH habis jerawat gitu ya, ada bintik-bintik hitam, flek hitam karena jerawat, itu kan biasanya pilihannya bisa dengan chemical peeling atau dengan laser untuk mengembalikan
dikembalikan ke kondisi kulit semula. Ketika udah terjadi ochronosis dan kondisinya irreversible ini, bahkan dengan laser pun nggak bisa, apalagi dengan topical treatment atau dengan krim, dengan serum. Itu karena tadi balik lagi si sel-sel kulit kita tuh udah rusak. Bahkan hasil interview aku dengan dokter itu, ketika di laser itu bahkan ada beberapa kondisi yang ketika kena laser bisa jadi dia bakal makin gosong lagi, karena udah selain tentunya skin barrier-nya juga udah rusak, si sel-sel di kulit kita juga udah rusak gitu. Jadi emang udah nggak bisa menerima treatment apapun yang masuk ke lapisan kulit kita gitu. Oke, jadi gimana sih caranya biar tetap nih pingin dapat benefit mencerahkan dan juga menghilangkan hiperpigmentasi yang awal tadi, yang dalam batas wajar. Nah, kamu bisa tentunya pilih skincare over the counter yang aman atau datang ke dokter klinik dan diresepin nih produk yang memang udah melalui konsultasi gitu ya. Nah, kalau untuk skincare over the counter, tentunya mungkin teman-teman juga udah familiar beberapa brightening ingredients, misalkan niacinamide, terus juga retinol, alpha-arbutin, glutathione, terus juga bisa dengan antioksidan seperti vitamin C. Dan itu tentunya membutuhkan proses, jadi emang kita mesti sabar gitu ya dengan penggunaan si over the counter products tadi. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat atau lebih kelihatan lagi hasilnya, bisa tentunya dengan datang ke klinik yang legit ya untuk mendapatkan treatment kulit, misalkan seperti laser, pico laser, chemical peeling, dan lain sebagainya. Jadi aku mau kembali meningkatkan awareness untuk teman-teman kalau kita tuh nggak butuh kulit yang putih ya. Kalau misalkan juga ada hiperpigmentasi, kita nggak perlu pingin cepet-cepet, semuanya ada prosesnya. Jadi diikutin aja dengan sabar daripada menyesal dan irreversible, nggak bisa dikembalin lagi kulitnya. Buat rekomendasi produk skincare brightening yang bisa kamu coba dan aman over the counter, kamu bisa cari rekomendasinya di artikel Female Daily, di video YouTube, dan juga di konten-konten di sosial medianya Female Daily. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Just be patient and be safe, and until next time. Bye-bye!